Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Garis Gidianda dari Prodi PPA Fakultas Tarbiyah kelas 2 PAB. Di sini saya akan memberikan video dari jawaban UAS saya di mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama adalah bahwasanya Islam sebagai agama yang syamil atau menyeluruh dan kamil dan atau sempurna. Hal ini berarti mencakup seluruh aspek baik dari individu, sosial maupun spiritual. Secara individu, Islam mengatur agar kaum muslimin atau manusia itu secara individu memiliki kepribadian yang mulia, yakni dengan memberikan tuntunan dalam kehidupan pribadinya. Misalnya adalah Islam mengajarkan tazkiyatun nafs atau penyucian diri, yang mana ini kemudian bisa kita lihat dari aspek ibadah dan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Secara sosial, Islam memerintahkan dakwah atau menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Hal ini menjadikan Islam itu dan kaum muslimin itu senantiasa berada dalam kondisi yang lurus, saling mengingatkan satu sama lain. Selain itu, Islam juga memberikan tuntunan agar kaum muslimin itu senantiasa ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan keburukan, serta menjaga keadilan di tengah masyarakat dengan diterapkannya syariat Islam. Secara spiritual, Islam mengajarkan pengasahan kepada Allah SWT serta keterikatannya, yakni keterikatan setiap orang yang memeluk Islam pada setiap hukum dan pandangan Islam. Yang kedua, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril atau Ruhul Qudus, di mana di dalamnya itu terdapat hukum-hukum, pandangan-pandangan serta kisah-kisah. Sedangkan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, ini adalah berfungsi sebagai perinci atas penjelasan yang umum dalam Al-Quran, seperti perintah untuk sholat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana tata cara sholat, maka di dalam As-Sunnah atau hadis itu disebutkan bagaimana tata cara sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kedua sumber ini mampu untuk menjawab tantangan zaman modern, yang kemudian yang diistinbat atau digali hukumnya melalui istinbat dan juga ijtihad oleh para ulama untuk menyelesaikan problematika umat. Misalnya adalah terkait beberapa waktu lalu itu terkait dengan adanya cloning manusia. Nah, maka cloning manusia ini dalam pandangan Islam ketika di istinbat hukum atau di ijtihad itu hal ini tidak diperbolehkan dan jatuh pada keharaman. Mengapa? Karena ini akan mengaburkan nasab. Kemudian tantangan-tantangan lain yang juga serupa, misalnya tantangan berupa di bidang sains, sosial, dan juga bidang-bidang lain yang relevan. Termasuk adanya riba, di mana riba itu hari ini menjadi salah satu problematika pokok yang ada di hampir di semua wilayah, baik wilayah kaum muslimin maupun wilayah orang-orang non-muslim. Nah, dalam Islam ini diharamkan secara mutlak. Sehingga hal ini ketika riba ini larangan riba ini akan menyelesaikan masalah perekonomian yang ditunjang dengan hukum-hukum yang lain yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga adalah studi Islam itu melakukan pendekatan terhadap ajaran Islam dengan pendekatan ilmiah dan interdisipliner atau pendekatan lintas disiplin keilmuan. Yang mana dari hal ini studi Islam
menjadi terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang apakah dia itu dari kalangan muslim ataupun dari kalangan non-muslim. Sedangkan pendidikan agama Islam fokus pada penanaman ajaran Islam dalam keseluruhan aspeknya, termasuk dalam aspek praktis. Studi Islam menghasilkan pemahaman Islam yang bersifat teoritis karena dikaji di setiap ilmu sesuai dengan keilmuannya. Terkadang hal ini justru menimbulkan kontras pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena bisa jadi ada maklumat-maklumat atau informasi-informasi pokok yang ada di dalam Islam namun tidak digali atau tidak dimiliki, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang justru bertentangan dalam Islam. Yang keempat, bahwasanya Nabi itu membangun masyarakat Madinah dengan sistem Islam yang mempengaruhi berbagai bidang, baik itu militer, politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan juga bidang-bidang yang lain. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan pembaruan yang lebih kompleks seiring dengan perluasan wilayah. Dalam artian bukan hukum-hukum yang ada yang kemudian diperbarui, akan tetapi dari sisi implementasi dan penggalian hukumnya yang diambil dari dalil-dalil yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang digali dari sana. Kemudian apa saja nilai-nilai Islam yang relevan atau relate untuk dikaitkan dengan hari ini? Maka jawabannya adalah seluruh nilai yang ada di dalam Islam itu adalah nilai-nilai yang tetap relevan bahkan hingga hari ini ataupun di hari kiamat nanti. Nilai-nilai ini bisa mencakup nilai-nilai individu seperti akhlak. Misalnya contoh akhlak adalah jujur, berani, kritis, kemudian senantiasa bersikap jujur, memiliki akhlak yang baik, dan lain-lain. Sedangkan untuk sosial, seperti nilai dakwah, kebetulan sosial, dan nilai lainnya akan tetap relevan di setiap zamannya. Jadi nilai-nilai Islam tidak hanya relevan di masa Rasul atau relevan di masa Khulafaur Rasyidin, tetapi di sepanjang zamannya. Karena sebagaimana jawaban sebelumnya, Islam itu adalah agama yang syamil dan kamil. Yang kelima, perbedaan mazhab dalam perkara atau dalam hal cabang syariat, maka kaum muslimin itu mengharuskan untuk bersikap toleransi selama dalil-dalil yang ada dalam perbedaan mazhab tadi itu memiliki landasan dalil yang ada di dalam syariat. Akan tetapi ketika dalil-dalil yang ada atau perbedaan mazhab ini sampai menyimpang jauh dari Islam, maka hal ini tidak ada toleransi di dalamnya. Dengan kata lain, bahwasanya selama pemahaman atau pandangan atau pendapat tersebut dari berbagai mazhab yang ada di dalam Islam itu tidak menyimpang dari Islam, maka kaum muslimin wajib untuk memberikan toleransi atau wajib untuk bersikap toleran terhadap hal tersebut. Akan tetapi jika telah keluar dari ajaran Islam yang pokok, misalnya seperti yang terjadi pada Syiah ataupun Khawarij, maka harus diluruskan pemahaman-pemahamannya. Termasuk di sini termasuk di sini adalah pelibatan ulama atau majelis ulama dalam menilai perbedaan mazhab ini. Apakah ini keluar dari Islam atau tidak? Jika tidak keluar dari Islam, justru apa yang ada di sini perbedaan mazhab itu menjadi bagian dari hasanah keislaman yang harus senantiasa ada di dalam tubuh Islam dan kaum muslimin. Baik, itu saja dari saya untuk jawaban UAS di mata kuliah pengantar studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.